Hai teman-teman traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family dan kali ini saya cuma berdua sama Pak Tito. Dan kali ini Pak, saya pengen ngebahas teman-teman kliennya Traders Family. Di mana mayoritas dari klien-klien kita ini adalah mantan korbannya para oknum. Iya, pasien. Iya benar. Ada yang ngeganjel. Yang ngeganjel adalah sebagian dari mantan korban para oknum ini adalah bisa kita bilang yang memang backgroundnya sudah pebisnis. Oke. Bener dong? Ya benar. Dimana kalau kita bilang pebisnis, mereka sudah melalui proses mencapai bisnis itu sendiri. Oke. Iya dong? Ya. Yang aneh, kenapa yang namanya udah pebisnis, sudah punya penghasilan yang lebih dari cukup, masih kena yang namanya iming-iming para oknum? Oh, oke. Aneh kan? Aneh. Udah tahu Nggak, prosesnya oke. kayak gimana. Saya terjemahin langsung kasar aja ya. Saya terjemahin langsung kasar. Saya ngerti maksudnya Bill. Bahwa arti pertanyaan beliau sebenarnya, orang-orang ini sudah pebisnis. Iya. Pendapatannya udah ratusan bahkan miliaran. Bener. Ketipunya pun makanya bisa sampai miliaran. Bener. Orang yang punya duit miliaran kan harusnya nggak bodoh, begitu kan maksudnya? Iya. Makasih. Ya kan harusnya mereka udah lebih cermat lah Pak untuk menghadapi hal-hal begitu gitu. Iya. Bener dong? Oke lah, kita belak-belakan aja ya. Ya. Kita belak-belakan aja. Ya nggak jauh-jauh sih urusannya kan, orang pasti kan akan cuma bilangnya kemakan iming-iming. Ya kan? Tapi kalau di kalangan para pebisnis bukan sekedar iming-iming, bukan iming-imingnya. Kalau cuma diiming-imingin pebisnis mah nggak kena. Oh bukan iming-iming ya? Pebisnis mana kena diiming-imingin. Mereka tahu untuk membangun bisnis butuh lama. Iya. Nggak mungkin ada yang instan. Gitu kan? Tapi gini, saya punya cara jawab lebih singkat. Oke. Ya kan, biar nggak bertele-tele ya. Ya. Kalau kita bahas dari kacamata pebisnis, ini akan panjang A sampai Z. Ya. Kita bahas dari kacamata oknumnya aja. Oke. Apa yang para oknum ini lakukan sampai para pebisnis ini seakan-akan kecelek. Bukan seakan-akan, emang kecelek. Ya. Kecelek, kehipnotis, kesirep lah. Kesirap ya, istilahnya, benar, gitu kan. benar. Sampai-sampai mereka nggak ngeh, mereka lengah bahwa ini adalah oknum. Ya. Gitu kan? Karena di semua lini bisnis ada oknum. Tapi Pasti. kok bisa kena di sini? Iya. Gitu kan? Oke. Sekarang kalau kita bicara industri trading, kita masih sama-sama tahu ada satu oknum yang udah terjerat kasus hukum. Banyak Ya Pak. kan? Ada satu, ini heboh. Oh ini heboh ya? Inisialnya IKA. Oh Ika. Ya kan? Semua sama-sama tahu kan? IKA. MB. Hah? MB. Apa MB? Murah banget. Murah banget. IKA PMB nih. Ika aja. IKA ya, inisialnya IKA. Bahwa apa yang dilakukan IKA sebenarnya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh semua oknum. Polanya sama persis. Oke. Ya kan? Ya. Tapi sebelum IKA ini ketahuan terjerat hukum, mereka nggak ada yang ngeh semua. Sama. Iyalah. Iya benar. Gitu kan? Sekarang kita urutin apa yang sebenarnya dilakukan oleh IKA. Jadi kita bisa belajar dari sini. Oke. Oke. Satu, dia mengklaim dirinya master trading. Iya. Ya kan? Dia bilang pokoknya dari trading dia di binary, apa waktu itu binomo ya. Dan dari trading di binomo, di binary, gampang banget, cepat banget, hasilnya gila-gilaan. Iya. Oke. Iya. Lalu masuk fase kedua. Sebentar dulu, jangan sampai fase 2 dulu. Apa tuh? Dari situ masih ngeganjel nih di saya. Kenapa? Masa iya seorang pebisnis bisa kena sama yang namanya gampang banget, mudah banget, banyak banget? Di fase ini pebisnis nggak kena. Oh belum kena? Di fase ini pebisnis nggak akan kena. Yang akan kena adalah orang-orang yang mencari income tambahan. Orang-orang yang hanya nyari duit cepet. Itu kena di sini dengan mudahnya. Oke. Karena dilihatnya, ih enak bener ya, ih gampang banget ya. Mau ah. Iya. Sementara yang pebisnis mah, nggak mungkin ini mah. Iya, saya mikirnya gitu. Pasti. Iya. Sehingga IKA masuk ke fase yang kedua. Oke. Ya kan? Fase yang kedua di mana kalau kita bicara bisnis, ya kan? Simpelnya gini, Bill suatu saat mau datang ke mall, mau makan. Ya. Paling gampang kalau bingung mau makan apa, paling gampang nyarinya gimana sih? Lihat aja yang antriannya paling panjang. Cari yang antreannya paling panjang. Iya. Cari yang restoran paling rame. Iya. Asumsinya bahwa itu restoran enak. Oh iya, laku nih. Bener kan? Iya. Di era digital, itu dengan sangat mudahnya dilakukan Iya. dan beneran murah banget. Bener. Bener kan? Bener. Jadi yang dilakukan sama Ika, Iya. beli follower, beli Oh, subscriber, kalau ngomong beli banyak Pak. beli komen, Bener. Bener Beli view bisa juga. beli view, Sebenarnya semua bisa dibeli sih kalau digital ya. dan murah. Dan murah. Ya kan? Iya. Sayangnya para pebisnis, apalagi kalau kita bicara pebisnis, orang-orang yang bisnis dan dia udah settle, Iya. dia udah di atas kata mapan, Oh, udah iya, berlebih-lebih. Berarti umurnya di atas saya dong, mayoritas. Iya sih. Ya kan? Iya. Orang-orang yang seumuran saya aja gak gitu melek sama internet. Apalagi di atas saya.
Benar juga. Betul? Iya. Sehingga mereka nggak tahu bahwa itu subscriber bisa tinggal dibeli, itu follower bisa tinggal dibeli, komen bisa tinggal dibayar, ada istilah buzzer pun mereka nggak tahu. Iya kalau itu mereka nggak tahu sih. Nggak tahu kan? Nggak tahu sih. Sehingga saat mereka lihat, tapi kok benar ya? Followernya banyak ya? Subscribernya iya, banyak ya? iya. Komennya bagus-bagus semua ya? Iya. Mereka melakukan validasi. Iya. Iya kan? Layaknya di bisnis normal. Iya. Tapi validasinya sayang mereka nggak ngerti dunia digital. Iya, Dan benar. validasi mereka stop sampai di permukaan. Iya, benar. Benar kan? Benar. Oke, mungkin di sampai sini ya sebagian pebisnis kena, sebagian enggak. Sebagian besar mungkin belum. Iya. Kalau menurut Mungkin saya. udah ada yang mulai goyang sedikit kali ya. Ada. Iya. Ya kan? Baru masuk ke fase ketiga. Di mana Ika di sini mulai membangun atau membeli status sosialnya. Oh, gimana tuh? Dia tunjukin lah pamer mobil mewah. Dia tunjukin lah pamer makan di restoran mewah. Produk-produk branded. Dia produk-produk branded. Iya, Dia pergi jalan-jalan ke luar negeri. Benar. Private jet. Semuanya lah pokoknya, semua serba Pokoknya mewah. serba mewah dan bagi dia itu murah. Murah banget. Bener kan? Iya. Dan kenapa saya bilang ini status sosial? Bener juga yang dibeli status sosial. Sebenarnya ini status sosial loh. Iya. Orang kan cuma taunya flexing. Iya benar. Bukan flexing, sebenarnya mereka beli adalah status sosial. Iya benar. Karena di kalangan masyarakat biar gimana pun kita memandang bahwa orang ini pakai baju apa, pakai jam tangan apa, pakai mobil apa. Iya benar. Betul kan? Iya sih, dari itu agak Suka susah nggak suka dihindari itu ya. realita kehidupan. Benar. Iya. Betul kan? Benar. Nah, akhirnya itu dilakukan. Iya. Yang lucunya di bagian ini. Ya kalau orang benar-benar peka, benar-benar kritis, harusnya orang ngeh. Ada orang kaya, ada orang yang ingin terlihat kaya. Ya kalau peka. Kalau peka. Ya kan? Tapi berhubung inilah yang sengaja ditunjukkan untuk ya menciptakan status sosial tadi, ya akhirnya mulai pada kecelek dong. Ya, lagian juga gembar-gembornya kan luar biasa Pak. Iya. Bertubi-tubi, kas Siapa terus. yang nggak pengen, gila beli mobil begini murah. Beli mobil gitu langsung datang. Iya. Orang nggak tahu aja itu banyak barang sewaan. Banyak barang kerjasama. Banyak barang kerja sama. Iya, yang nggak benar-benar dibeli. Iya benar. Cuma konten. Itu masalahnya. Kan? Iya. Banyak nggak sih dilakukan oleh para oknum? Sama. Iya. Modal nyewa. Iya. Dan, oke, udah sampai masuk fase ini jelas dong udah. Jelas. Sama persisnya sama oknum nih. Jelas. Masuk dia ke fase keempat. Di mana di fase inilah justru para pebisnis besar akhirnya mulai ikutan percaya, mulai lengah. Runtuh di pertahanan ya. Runtuh. Iya. Karena di fase terakhir ini menunjukkan kok iya ya, kok bener ya. Di fase di mana Ika mendirikan bisnis-bisnis yang lain. Oh. Iya Iya juga. juga. Dia mendirikan bisnis ada apa? Creative agency kalau nggak salah. Ada, kreatif agency ada. Lalu dia masuk ke bisnis Bitcoin. Ya kan lalu dia Ada yang bar. bisnis bar. Ya. Ya kan, Ya, ada yang lain lagi kayaknya. Bahkan dia dapat validasi dari para YouTuber. Oh benar. Benar kan? Benar. Yang seakan-akan wah networknya pun sekarang network yang Oh iya. Kan status sosial udah meningkat. Iya. Udah di atas sekarang. Bener kan? Iya. Akhirnya para pebisnis merasanya. Sekarang kalau kita bicara dari kalangan pebisnis, itu hal yang sangat lumrah, Bil. Saat bisnis utama kita udah steady, udah stabil, udah berjalan, autopilot bahkan. Kita cenderung akan coba-coba bisnis yang lain. Iya. Coba bisnis yang lain ini entah karena penasaran, entah karena nyari tantangan, entah karena untuk invest. Pak, tapi saya mau nanya. Kalau tadi kan Bapak bilang tuh lumrah. Ya. Apa emang iya lumrah untuk orang nggak nge-cross check lagi sebenarnya bisnis utamanya yang mana gitu loh, Pak? Itulah akhirnya. Kenapa saya bilang di bagian ini orang lengah dulu. Iya. Di bagian ini orang lengah dulu. Iya. Kan lihatnya, oh iya, yang dia lakukan sama seperti yang saya lakukan. Iya. Dia sekarang buka bisnis bar, berapa duit nih? Dia berani loh di situ. Ya kan? Iya sih kalau itu. Dia buka bisnis, wah bisnis ini bisnis itu, di mana itu hal yang sangat lumrah dilakukan oleh seorang pebisnis dan pebisnis yang udah settle. Iya. Gitu kan? Iya. Sampai akhirnya dari 4 fase ini orang-orang nggak ngeh. Orang-orang pada nggak ngeh. Ada kejanggalan yang benar-benar fatal di sini. Iya. Ya kan? Dan mereka semua lengah di sini. Iya. Nggak ada benang merah di sini nih. Ya kan? Iya, yang iya. justru Bill tadi sebut. Iya. Aneh. Bahwa dia mengklaim, dia bilang profit dari tradingnya gila-gilaan. Benar kan? Benar. Tapi nggak sedikit pun dia meluangkan waktu untuk membangun perusahaan trader. Itu aneh banget kan? Aneh banget.
Bener Dan nggak sih? memang orang lewat dari Iya bener kan? itu. Sama nggak sih sama semua para oknum? Mereka nunjukin, wah dari tradingnya jago, master. Sekarang punya bisnis ini, sekarang punya bisnis ini. Tapi perusahaan tradernya, itu justru mereka nggak fokusin, nggak dibesarin. Padahal inilah pendapatan terbesar. Yang kalau kita mikir logika ya, kita mikir logika aja. Iya. Dibanding mereka invest untuk bisnis yang lain, yang belum tentu berhasil. Iya. Mendingan mereka invest, bayar orang, Iya. atau mereka bayar programmer paling canggih dunia. Oh, Iya. katanya murah banget semua. Iya benar. Bener kan? Benar. Bayar programmer paling canggih dunia, jadikan semua ini sistem. Itu lebih masuk akal. Sehingga apapun yang mereka sudah hasilkan, Iya. bermiliar-miliaran, Iya. akan menjadi beratus-ratus miliar Iya. dalam waktu singkat. Lagian juga kalaupun dia di bisnis lain kan dia udah meng-hire orang lain juga kan, jadi karyawan dia. Kenapa dia yang tradingnya enggak gitu loh? Dia bisa ngajarin begitu banyak orang, Iya. ya kan? Di YouTube lah, dibuka kelas lah. Wah itu kan udah jutaan pak. Kenapa dia nggak bisa ngajarin karyawan sendiri agar bisnisnya menjadi autopilot? Ya 2-3 orang, 5 orang deh. Iya kan? 2-3 deh. Iya dong. Janggal nggak di sini? Ayo. Gak masuk akal. Kalau itu gak masuk akal. Sangat nggak masuk akal. Ada lagi pak. Itu kita ngomong kenapa dia nggak bikin timnya sendiri dong. Iya. Diajarin. Menurut saya yang aneh juga. Dia bikin bisnis A, B, C, D, E. Berarti kan ada lingkungannya dong. Ya. Lingkungan terdekat deh. Ya. Masih lingkungan terdekat nggak bingung sih pak? Wah itu kalau itu. Datang dari area trading. Misalnya Iya. trading apapun terserah deh. Ya. Terus bisnis A, bisnis B, bisnis C ketemu orang. Ini yang circle-nya aja. Ya. Loh yang itu gimana? Ya. Masa nggak bingung? Sekarang lumrahnya ya. Iya. Lumrahnya di mana-mana orang saat bisnisnya semakin menanjak, dia sudah semakin sukses, Iya. dia mau bisnisnya berjalan sendiri, dia apa ya istilahnya mundur, ya kan? Dan biarkan orang lain yang mengeksekusi, Iya. gitu kan? Benar. Tapi kok ini khusus di bagian trading? Khusus di bagian trading, dia lebih pilih dia yang kerjain sendiri, Iya. Benar. gitu kan? Iya. Bukan cuma dia kerjain sendiri bagian tradingnya loh, Iya. masih jawabin komen sendiri. Iya, benar. Benar gak sih? Benar. Masa apa ya? Mungkin kalaupun ada karyawannya, masa nggak bingung? Karyawannya yang paling aneh. Masa nggak bingung? Seharusnya yang paling bingung pertama adalah karyawannya dulu. Iya. Ya kan? Kok tim ini ada, tim itu ada, tim ini ada, tim itu. Iya. Tim konten banyak banget. Iya, Jangan pasti tanya. paling banyak. Ya kan? Iya. Tapi kok trading dipegang sendiri? Iya, benar. Bener kan? Kayaknya tradingnya kalau ngomongin di YouTube metodenya banyak banget. Masa Iya. iya dia mantau segitu banyak metode? Sendirian. Sendirian, benar. Ini kalau kita udah habis ngomong gini, besok-besok keluar alasan baru nih. Iya. Nanti dibilang timnya ada di luar negeri lah, ya kan? Atau timnya sebenarnya udah diinvest ditaruh di basement lah. Ya, gitu. kalau udah gitu dibikin alasan-alasan yang udah mulai aneh-aneh dan belok-belok biasanya. Dan nggak bisa divalidasi. Nggak bisa divalidasi Gitu benar, kan. benar. Tapi tetap yang paling janggal adalah itu. Iya, Dibanding dia tetap ngajarin di kelas, dibanding dia ngurusin membership, Iya. dibanding dia ngurusin signal, akan jauh lebih mudah dia invest untuk membangun tim Iya. yang dia tahu persis perputarannya paling besar. Benar. Seharusnya. Iya. Ya kan? Tapi kita sama-sama belajar dari kasusnya Ika. Ya. Bahwa ternyata Ika nggak pernah benar-benar trading. Benar. Ternyata pendapatan dia bukan dari trading. Iya. Benar kan? Itu setelah semua terbongkar ya. Melainkan dari loss-nya orang, Iya, dari benar, komisi, benar. sama dari konten, Iya. dari iklan. Benar. Tinggal belajar dari kasusnya Ika. Lagian juga sebenarnya Bapak tadi ngomong susah divalidasi ya dari timnya. Apa ya maksudnya? Kalau misalnya dia buka bisnis restoran or anything, bisnis apapun lah gitu. Semua itu kan kalau saya berpikirnya ya, saya mau cek nih restoran ini enak nggak buat saya samperin. Saya Google Maps dong. Oke. Saya cek dong di mana alamatnya. Ya. Bahkan paling aneh pun paling segitu nggak percayanya saya mungkin pengen sekepo-kepo itu saya tinggal drop yang namanya yang di Google Maps tuh street view gitu loh Pak. Ya. Bisa lihat langsung gedungnya, bisa lihat jalan sekitarnya apa. Bener dong maksudnya kalau bisnis yang lain itu ketahuan nih kantornya di sini. Yang tradingnya mana gitu loh. Ya itulah tadi kenapa saya bilang orang-orang udah pada kecelek, udah pada kesirep. Iya, Ya kan? Bahwa kalau kita di sektor real, di bisnis konvensional, Iya. taruhlah saya lagi mau partneran sama Bill. Kan? Pertama kali ketemu, kayaknya oke nih. Iya. Ya kan? Omongannya semua make sense, ide-idenya bagus. Oke, kita atur appointment kedua. Iya. Cenderung saya mau tahu kantornya Bill. Iya dong. Saya akan datang ke kantornya Bill. Bill juga pasti pengen tahu kantor saya. Pasti, iya. Untuk saya memvalidasi. Kan? Ini bener-bener
yang dia punya apa ya? Bukan yang dia punya. Dia lebih besar dari saya atau saya lebih besar dari dia. Iya. Ya kan? Dalam artian Bill lebih besar dari saya atau saya lebih besar dari Bill nih. Iya. Kalau ternyata Bill lebih besar dari saya, berarti saya harus belajar. Ya kan? Kita akan berbisnis bareng, kita akan kerja sama. Iya. Kan? Tapi berarti saya yang belajar. Tapi kalau ternyata Bill lebih kecil dari saya, berarti modal saya lebih besar kan? Iya. Cenderung Bill yang harus beresin kerjaan. Iya pasti. Itu lumrah dalam dunia Itu bisnis. lumrah, ya benar. Benar kan? Benar. Dan di sini ada sebuah kejanggalan nih benar. Iya. Yang seharusnya orang-orang tinggal cek datang. Kok katanya udah tradingnya miliar-miliaran, naiknya private jet. Iya. Gitu kan, mobilnya apa supercar. Iya benar. Dan ini loh, harus teman-teman tuh nggak. Orang yang suka kemewahan, mobil mewah, makanan mewah, keluar negeri semua serba mewah. Berarti standar hidupnya sangat-sangat mewah. Standar hidupnya. Yang berarti dia menyukai sekelilingnya segala sesuatu serba mewah. Iya benar. Seharusnya. Benar. Termasuk kursi kantornya, termasuk lantai kantornya, Semuanya. termasuk wujud dari kantornya itu sendiri. Iya. Badan sepaket aja udah. Dia seharusnya menyukai kemewahan. Iya. Ya kan? Benar. Dan akan menjadi sangat nggak sinkron begitu yang dipamerin semua kemewahan, kantornya nggak ada mewah-mewahnya. Benar. Setuju saya. Nggak mungkin sih kalau itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin lagi. Ya kan? Sayangnya orang nggak ngecek sampai situ, udah kesirep. Kesirep. Ada lagi yang ganjal Pak sebenarnya. Kalau kita ngomong dalam konteks trading miliaran Ya. banyak. Oh bentar, kita bicara soal kantor, ada yang ketipu juga sih, Bill. Apa tuh? Dia pajang kantornya alamat luar negeri soalnya. Itu iya. Sama aja kayak ngomong timnya di luar negeri kan. Lagi-lagi hal yang susah untuk divalidasi Susah orang. untuk divalidasi. Ya kan? Tapi Benar. sebenarnya tetap ada cara ngecekin tadi bilang tadi kan. Iya. Entah ngecek di Google Maps atau ngecek lah dari nomor teleponnya. Iya. Luar negeri nomor teleponnya sama nggak? Bisa ditelepon, tinggal dicek ya kan. Iya. Benar. Kalau itu saya setuju. Nomor lokal seharusnya. Dan itu nggak susah. Nggak susah. Nggak susah, itu gampang banget. Semuanya bisa lakuin gitu loh. Ini besok langsung diganti nomornya nih. Di nomor lokal nih. Langsung pada parno. Baik lagi soal trading tadi miliaran ya. Maksudnya sudah menghasilkan profit dari tradingnya ceritanya ya. Udah kayaknya udah bukan bulan tahun lagi. Mungkin ada yang udah sampai bertahun-tahun, belasan tahun dong. Berarti kan yang namanya miliar itu udah nggak cuma 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar dong. Ya. Harusnya udah puluhan, mungkin ratusan miliar. Mungkin ya, saya nggak tahu. Iya. Mungkin ya. Iya. Yang aneh, emang ada ya kalau orang misalnya udah tradingnya miliaran, saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya kalau yang real cash-nya orang trading miliaran itu gimana. Udah profit miliaran, mau nggak mereka trading habis itu masukin dananya lagi, mulai lagi dari misalnya 20 juta. Oke, ngerti lah ya. Yang ini saya nggak masuk akal nih. Oke. Udah ngasilin duit banyak, miliaran, kenapa memulai trading dengan nominal 20 juta? 30 juta. 30 juta. Untuk 50 juta gitu ya. Iya, nggak masuk akal gitu loh Pak. Saya tanya balik sekarang. Alkisah. Iya. Alkisah ada seorang pedagang bakso namanya Tito. Oke. Pertama memulai karirnya dagang bakso gerobakan. Oke? Heeh. Seiring berjalannya waktu setelah 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian lah anggaplah. Ya. Ini booming sampai akhirnya saya punya restoran bakso terbesar dan termewah. Oke. Ya kan, di mana omset saya sudah miliaran. Kira-kira mau nggak saya untuk dagang bakso gerobakan lagi? Ya nggak mungkin kan udah ada AC, mejanya sudah lebih bagus, kursi lebih bagus. Nggak mungkin. Nggak mungkin, udah lebih PW. Ya kan? Mungkin nggak dari bakso saya yang tadinya harga semangkok 5.000, sekarang saya udah bisa jual 50.000 nih karena restoran mewah. Kira-kira mungkin nggak saya mau balik ke bakso 5.000 perak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu kan udah ada service charge biasanya kalau di bill itu, ya kan? Ya udah kejawab kan sama kan? Iya. Tapi kalau di forex terjadi. Itu yang aneh. Kenapa gitu loh? Udah miliaran loh. Enggak, Bill. Kalau itu sebenarnya lebih ke strategi marketing. Hah? Kalau itu sebenarnya lebih ke strategi marketing. Kenapa bisa strategi marketing? Gini, sekarang kalau di awal, tadi saya sempat ngomong, mereka membangun status sosial. Mereka membangun kemasan, ya kan? Dengan mereka membeli follower, membeli subscriber, membeli komen, pamerin mobil mewah, pamerin jalan-jalan ke luar negeri, pamerin restoran mewah. Oh, kalau kemasan sebenarnya nggak cuma sampai situ aja, Pak. Apa tuh? Ada lagi yang lain. Maksudnya ada kan kemasan yang dikemas supaya kayak mereka berpendidikan luar biasa tinggi gitu. Pendidikannya banyak gitu dong. Ya. Ada yang sampai gelarnya jadi kayak ekor panjang gitu Pak. Ada yang sampai misalnya ya namanya kayak tadi Bapak sempat bilang mungkin yang kelas-kelas pebisnis ini angkatannya di atas Bapak dong. Mereka lebih percaya bahwa pelajaran untuk trading ini lebih berbobot kalau melalui kelas yang berbayar dan mahal.
Ada harga, ada kualitas. Benar. Iya. Kayak gitu-gitu kan semua mereka yang setup sebenarnya. Betul. Ini semua satu paket dalam kemasan. Iya. Satu paket dalam kemasan untuk menutupi yang tadi nih. Bahwa mana bisnis utamanya? Iya. Mana perusahaan tradernya? Kok nggak ada? Iya kan? Ya, sekarang kita balik. Kenapa dibilang ini strategi bisnis? Bahwa kemasan yang bagus banget tadi. Iya kan? Cenderung untuk mentarget yang kalangan atas dong. Iya kan? Iya. Maka sampai dibikin kelasnya mahal. Iya. Karena orang-orang yang punya duit percaya bahwa kalau ada ada harga, ada kualitas. Iya. Tapi bagi para oknum, kan namanya korban sebanyak-banyak yang mereka mau. Iya sih. Bener dong? Iya. Sehingga mereka akan, oke, tunjukin sekarang nih loh, kalau saya pakai dana 2.000 juga bisa. 20 juta. Ya. Saya pakai dana 30 juta juga bisa. Saya pakai dana 50 juta juga bisa. Iya. Dalam strategi marketing ini untuk menciptakan kesan affordable alias terjangkau. Karena bagi orang yang setara sekarang atau mereka punya duitnya 10 juta lah. Iya. Mereka punya duit 10 juta, mereka ngeliat, dia pakai 20 juta. Hampir sama nih sama saya. Ya kan? Iya. Sehingga mimpi yang di kepala mereka lebih real, lebih nyata. Iya, lebih dekat rasanya. Gimana ya? Iya kan? Iya. Lebih tegas gitu bahwa, berarti bisa nih pakai 20 juta. Bisa. Saya cuma tinggal tambahin dikit, kalau perlu saya ngutang dulu. Atau saya jual motor dulu. Iya. Kan begitu kan? Ada aja tuh caranya tuh. Iya. Padahal kalau mereka ngeh lagi-lagi, itu udah nggak masuk akal. Mana ada orang untuk menunjukkan bahwa ini loh ya, saya pebakso profesional. Untuk membuktikan itu saya balik dagang gerobak lagi. Iya benar. Dan yang kedua, orang yang udah biasa terima duit miliaran, Iya. aduh, ya bukan sombong ya maksudnya. Untuk terima duit kecil lagi, bakso 5.000 perak lagi, itu nggak ada artinya. Oh iyalah. Kok mereka mau? Iya, benar. Gitu kan? Benar. Tapi lebih serem lagi kalau misalnya kemasan yang dibangun itu ternyata yang kena teman-teman yang pebisnis nih. Kalau nggak pebisnis kan mungkin malah berpikirnya lebih ekstrim. Iya, makanya serem. Duit 2.000 apa duit 5.000 jadi sekian. Saya punya duit 5M nih. Benar. Jadi berapa nih? Makanya jadi horor kan? Jadi juga kalau udah sampai situ. Ya makanya sebenarnya kalau kalian kritis, benar-benar cari apa sih yang berusaha ditutupi, itu langsung kelihatan tegas. Tapi sebentar. Banyak banget kejanggalannya. Sebentar. Tadi kan Bapak bilang itu sebenarnya apa? Teknik marketing lah kita anggap ya kan. Dia punya duit miliaran, trading dengan 20 juta, kita anggap 30 juta. Lalu dia trading profit. Ya. Profit nih, kita anggap dari 30 juta dia profit 15 juta deh. Kalau itu memang teknik marketing, harusnya dengan profit segitu, dia nggak segirang dan sebahagia itu buat mempublikasikan, ini profit saya nih. Ya. Nggak masuk akal nih yang ini nih. Ya sama ya, kita belajar dari Ika ya. Dari Ika dan dari yang lain deh ya kalau ini. Iya. Karena ini kemungkinan dua kalau ini. Iya. Satu, memang itu sifatnya konten. Oke. Iya kan, di mana itu drama semua isinya. Benar, Acting semua. Iya, drama. Gitu kan. Karena dia mau menciptakan kesan affordable tadi kan, kesan terjangkau tadi. Iya. Ya kan, sehingga dia pengen menunjukkan bahwa profit 2.000 membahagiakan loh. Iya. Gitu kan, profit berapa tadi bilang? 15 juta. 15 juta, 1.500 itu membahagiakan loh. Iya. Sehingga orang-orang yang dananya memang setara, saya juga mau kayak begitu. Ya dong. Atau kemungkinan kedua, Apa tuh? memang selama ini nggak pernah trading dana besar, duit miliaran itu nggak pernah ada. Bahwa duit yang sebenarnya adalah yang kecil ini. Ini sebenarnya bersangkutan sama yang saya pikirin yang mau saya sampaikan selanjutnya. Trading dana miliaran. Yang ditradingkan dananya misalnya anggaplah 30 juta. Lalu anggaplah loss. Tapi sakit kepala kalau loss. Mana ada sih orang duit miliaran loss segitu stres. Kita nggak usah bahas orang miliaran. Kita nggak usah bahas orang miliaran. Iya. Kita bahas Bill. Ya. Kita bahas Bill dong. Sekarang Bill kalau saya hitung-hitung, saya tahu lah Bill berapa lama di sini, saya bisa hitung kasar lah. Ya kan? Kalau bangsa-bangsa duit ratusan juta atau ya moge sih udah punya lah ya. Ya kan? Hilang duit 200.000 di dompet, dicari nggak? Itu aja dulu. Enggak kan? Enggak. Ya kan? Iya. Sorry itu saya lagi-lagi bukan bermaksud sombong. Orang semakin nanjak karirnya, semakin nanjak
apa sih istilahnya tingkat kehidupannya, semakin meningkat juga standar kehidupannya. Iyalah. Ya kan? Saat orang semakin menanjak ini, seiring dengan menanjaknya income alias pendapatan, gaya hidup meningkat, standar hidup meningkat, otomatis value ataupun nilai terhadap uang juga jadi beda. Iya, benar. Suka nggak suka? Iya. Iya kan? Dan ini kenyataan. Iya. Angka 100.000 atau 200.000 yang dulu buat kita besar, waktu gaji saya 1,2 juta, angka 200.000 besar. Iya. Sekarang, kecil angkanya. Kecil. Bill pun akan bilang itu angka kecil. Iya. Bener gak sih? Yang Bapak bilang sih yang bener nih. Iya. Tapi yang di oknum kenapa aneh? Iya, lagi-lagi kan? Gak jelas gitu Sama loh. seperti Ika kan ternyata nggak pernah trading. Iya benar. Emang dasarnya itu bukan trader. Kan sekalinya loss beneran, mungkin sekalinya pengen nunjukin nih. Abis kita sentil-sentil, pengen nunjukin trading beneran, loss. Iya. Nggak tahu Biasanya sih gitu. Kalau kita udah bikin video, ada aja yang berubah nih. Ya. Iya. Begitu loss tuh duit beneran. Iya. Gitu kan? Iya benar. Karena balik lagi kan, mana bisnis utamanya tuh yang mana? Iya. Kalau trading beneran hasil sebesar itu, berarti itu bisnis utamanya dong. Iya, harusnya. Bener kan? Harusnya. Kalau ini kan yang nggak jelas, yang mana yang bisnis utamanya jadinya? Pokoknya aneh aja. Aneh, bingung, bertanya-tanya, nggak jelas aja pokoknya. Beneran kaya atau enggak nih? Iya. Kan? Atau jangan barang-barang sewaan. Iya. Atau cuma pengen kelihatan kaya aja sebenarnya. Coba divalidasi. Oke. Tapi saya mau tarik balik ke teman-teman pebisnis tadi. Ya. Gimana kalau, maksudnya teman-teman pebisnis ini mungkin kondisinya kenapa masih bisa kena iming-iming karena sebenarnya mereka ya nggak bisa terjun langsung gitu loh untuk belajar atau gimana? Gini ya, sekarang kalau teman-teman bisnis, tadi kan awal mereka akhirnya ketipu sama kemasan ya. Iya. Kan yang mereka berusaha mencari validasi, tapi berhenti sampai permukaan. Iya. Sampai di permukaan, kayaknya bener, kena 4 fase tadi lah. Iya. Kesirap dong. Iya. Nah, sementara si oknum, ini semua strategi marketing kan. Iya. Bahwa dalam strategi marketing mereka tahu siapa target pasarnya. Benar. Benar kan? Benar. Para pebisnis, Hal yang mereka nggak punya apa sih? Dan hal yang mereka punya apa? Yang mereka nggak punya, Sekarang gini, waktu paling. waktu pasti mereka nggak punya. Iya. Kan? Awal mereka merintis bisnis, yang mereka punya adalah waktu dan tenaga. Benar. Yang mereka nggak punya adalah uang. Benar. Begitu mereka udah mateng, Iya. udah benar-benar berlebih-lebih hidupnya, Iya. yang mereka punya adalah uang. Uangnya banyak. Yang mereka nggak punya adalah waktu dan tenaga. Iya. Iya kan? Iya. Sehingga oknum-oknum ini, baik dari Ika lagi nih, Iya. kemasannya, kedok awalnya pasti selalu edukasi. Iya. Benar nggak? Iya. Dari edukasi inilah tunjukkan semua kesan profesionalnya, mengerti segala macam hal, bahas segala sesuatu, ya kan? Bahkan hal-hal yang menunjukkan kompetensinya tuh tinggi sekali, Iya. ya kan? Benar. Sehingga para bisnis ini, dia profesional. Oh, dia beneran ngerti tentang industri ini. Buktinya banyak bahasa yang saya nggak ngerti. Iya. Bahasa-bahasa planet tuh biasanya. Nah, udah. Tapi dia tahu persis kok pebisnis-pebisnis ini nggak punya waktu dan nggak punya tenaga. Iya. Sehingga setelah mereka mendapatkan kesan profesional tadi, ditawarkanlah solusinya. Membership, Signal. Benar. Jawaban bukan bagi para pebisnis. Jawaban. Tapi Tapi di situ juga mereka tumbang. disitulah akhirnya mereka kena tipu kan. Iya, benar. Makanya ketipunya sampai ratusan juta sampai miliaran. Iya benar. Karena ada itu ada strateginya. Iya benar. Tapi ya balik lagi, kita anggaplah mereka nggak, ya sudah deh, oke. Saya nggak ngarepin Signal lagi dan semua yang instan. Oke. Tapi kalaupun mereka mau belajar, waktunya kan tetap nggak ada. Dan solusinya apa gitu loh. Sekarang sih gini ya, kita sama-sama sadar. Tadi saya sendiri pun mengucap bahwa hal yang nggak dimiliki seorang pebisnis, apalagi mereka yang udah mateng, alias berarti umurnya kecenderungannya di atas saya. Iya. Yang mereka nggak punya adalah waktu dan tenaga. Iya. Bener kan? Dan kenapa dari kita pun selalu ngomong belak-belakan, kita ngomong terang-terangan, kita ngasih solusi. Udah aja Pak atau Bu, kirimin anaknya ke sini, atau kirimin timnya ke sini. Ketahuan mereka yang belajar. Yes. Dan lagi-lagi itu sangat lumrah dilakukan oleh semua pebisnis. Lumrah? Sangat lumrah. Iya. Saya lagi-lagi nih, kita baru mau bisnis awal. Iya. Ya kan? Begitu saya tahu, ternyata saya lebih besar daripada Bill. Iya. Modal saya jauh lebih besar. Iya. Oke Bill, nanti Bill yang jalanin ya. Bill yang runningin semuanya. Ya kan? Bill yang mengeksekusi. Ya kan? Iya. Tapi saya kirim orang saya ya.
bahwa orang saya akan ikut dalam proses eksekusi itu. Iya, Kenapa? Karena saya mau orang saya belajar. Sangat lumrah, sangat normal dalam dunia bisnis. Iya. Untuk si pemodal atau si business owner kirim orang kepercayaannya atau paling banyak juga mereka kirim anaknya untuk terlibat dalam bisnis yang akan dijalankan. Ya. Lumrah, normal. Berarti kalaupun itu dalam trading itu sangat lumrah ya? Sangat lumrah dan itu selalu solusi yang kita tawarkan. Okay. Kirimin aja anaknya ke sini, kirimin aja timnya ke sini. Ya. Tapi si ownernya, si business ownernya, dia tetap harus sangat-sangat mengerti konsep dan mekanisme dari bisnisnya ini sendiri. Karena kalau nggak dia ketipu dong. Nah itu yang baru saya mau nanya, kan maksudnya bisa jadi dah, ya udah saya udah kirim orang kepercayaan saya, ya sudah saya percayakan di mereka gitu loh. Tergantung level orang kepercayaan ini ya. Iya makanya. Ada yang orang kepercayaan itu dia tahu persis capability-nya, bahwa saya tahu persis nih Bill capability-nya kayak apa. Bahwa Bill nih orangnya benar-benar haus akan knowledge, ya kan, cepet banget nyerap kalau lagi belajar, sehingga ya udah saya kirim Bill, saya nggak perlu ikutan belajar. Apapun yang Bill sampaikan ke saya yakin itu bisa dipercaya. Iya. Tapi saya juga tahu ada orang kepercayaan yang dia setia, dia jujur, dia bisa menyerap dengan mudah, kan? Tapi saya harus tahu bisnisnya. Karena dia belum tentu bisa merangkai bisnisnya nih. Ya, benar. Iya kan? Iya. Itu. Berarti sebagai solusi pokoknya ya kalau memang nggak punya waktu bisa kirim anak ataupun tip. Ya dong. Tapi kalau ternyata datang nih ujuk-ujuk teman-teman yang para pebisnis. Udahlah. Gimana kalau ini dananya ada nih, banyak nih, miliaran nih. Titip dana aja sama John Paul langsung. Detail lebih banyak nih. Kan kalau info dari konsultan masih banyak yang kayak gitu loh. Nggak tergiur lah. Oke. Yakin saya, TF punya lebih banyak. Kalau titip dana nggak mau. Iya. Ada nggak harapan mungkin kalau mereka berharap ya, udah kenapa nggak sih kenal aja dari John Paul? Buat? Ya mereka tradingin. Terus untungnya apa buat saya? Kan kita bicara bisnis nih. Ya nggak ada kalau itu, saya balik sini. Kita bicara bisnis kan? Kita bicara bisnis, untungnya apa buat saya? Ya nggak ada sih. Nggak ada. Kita mau dia mandiri biar dia habis itu jalan sendiri. Iya. Pinter kagak, manja iya. Iya. Oke, kalau gitu. It's now or never and change your life. Bye.